Senang sekali saya kembali melayani Anda dalam ibadah online. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kuasa Tuhan Nyata dalam Kelemahan. Kemarin saya berdoa, Tuhan apa yang saya mau sampaikan minggu ini? Kemudian tiba-tiba ada bisikan di hati saya. Naaman, ceritakan tentang Naaman. Mari kita belajar sama-sama kisah hidup Naaman, apa yang dia alami dengan Tuhan. Saya akan khotbah dengan cara yang berbeda hari ini. Saya akan baca per ayat, kemudian kita akan bahas, kita akan kupas ayat sama-sama, belajar sama-sama dari firman Tuhan. Mari buka sama-sama saya dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Judul perikopnya, Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Sampai situ dulu saya ingin bahas ini. Pelajaran penting dari kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4 adalah ini. Yang pertama, Tuhan itu bisa pakai siapa saja, termasuk orang-orang yang belum percaya. Dipakai Tuhan bukan berarti tidak punya kelemahan. Naaman seorang panglima tentara di Aram, dan dia dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi Aram. Belajar dari situ kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu bisa pakai siapa aja, tidak hanya orang percaya. Karena itu, kita harus sadar bahwa kalau kita dipakai Tuhan, semua itu karena kemurahannya. Kita mungkin di Indonesia ini punya pemimpin-pemimpin yang beda agama, beda kepercayaan dengan kita. Tapi yakinilah bahwa Tuhan juga bisa pakai hidup mereka untuk memberi kemenangan kepada bangsa kita. Karena itulah penting bagi kita untuk berdoa bagi pemimpin di bangsa kita. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 dikatakan gini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Tuhan bisa pakai siapa saja, terlepas dari apapun agamanya. Karena itu kita jangan mendiskriminasi agama lain, tapi kita berdoa supaya Tuhan juga pakai hidup mereka. Naaman sebagai panglima bagi Aram yang sangat-sangat disegani dan disayangi oleh Raja Aram, ternyata menderita sakit kusta. Dia dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan bagi bangsa Aram, tetapi dia sendiri punya kelemahan, yaitu punya sakit kusta. Bicara soal ini, sekalipun orang itu dipakai Tuhan, bukan berarti dia nggak punya kelemahan. Mereka sempat menawan seorang gadis Israel, katanya. Nah, bagaimana ketika gadis Israel ini mungkin yang menjadi pelayan istri Naaman melihat bahwa tuannya sakit kusta, dia menyampaikan kepada nyonyanya bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan suaminya. Nah, pasti istrinya menyampaikan kepada Naaman, dan kemudian Naaman memberitahukannya kepada Raja Aram bahwa ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan dia. Waktu saya baca ayat ini, ada satu pengertian yang Tuhan berikan bahwa gini, orang tuh kalau udah sakit, omongan siapapun pasti didengar. Bagaimana caranya dia bisa sembuh, itu jadi targetnya. Tidak heran kalau orang udah sakit, dengar masukan dari orang, kamu harus pergi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Mereka akan coba. Kemudian tidak sembuh, dengar lagi berita, kamu harus makan ini, kamu harus bikin ini dan makan itu. Semua orang ikut. Karena semua orang ingin sembuh. Orang kalau udah sakit tuh omongan siapa juga didengar. Malah saya pernah dengar, ada orang yang sakit parah, dia disarankan harus makan kotoran. Maaf,
Kedengarannya agak menjijikan, tapi saya dengar orang yang sakit ini lakukan. Bahkan ada yang sampai, minum air seninya sendiri. Orang kalau udah sakit itu, pokoknya mereka pengen sembuh. Belajar dari kisah Naaman ini, kita bisa lihat bahwa para asisten rumah tangga, babysitter, bisa dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan itu bisa pakai hidup siapa saja. Tuhan bisa pakai hidup Anda, terlepas dari apapun jabatan Anda, pekerjaan Anda, dan berapapun penghasilan Anda. Banyak orang sakit di dunia ini yang butuh Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Kalau Anda bekerja sebagai asisten rumah tangga atau sebagai pengasuh anak, dengar, Tuhan bisa pakai hidupmu. Mari berdoa bagi majikanmu. Berdoa bagi atasanmu, meskipun mereka memperlakukan kalian seperti tawanan. Seperti gadis Israel ini, dia merupakan tawanan yang kemudian dijadikan pelayan bagi istri Naaman. Tapi dia kasih tahu tentang kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsanya, bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Waktu saya pelayanan di Hong Kong dan juga di Taiwan dan juga di Malaysia, bahkan di Singapura, saya ketemu dengan banyak TKW, TKI, dan saya sangat sukacita melihat bagaimana Tuhan bisa pakai hidup mereka. Mereka melayani di gereja dan mereka juga berdoa bagi keluarganya. Beda sekali dengan para ART yang ada di Indonesia. Di luar negeri itu mereka punya kebebasan untuk pergi ke gereja hari Minggu. Meskipun ada yang tidak diizinkan pergi, tapi mereka mendengarkan lewat online. Luar biasa bagaimana mereka haus dan lapar akan Tuhan. Saya punya teman yang ibu rumah tangga. Dia cuma ngurus anak di rumah. Dan sehari-harinya dia bergaulnya sama babysitternya, sama pengasuh anaknya. Bayangkan seorang babysitter atau asisten rumah tangga itu bisa jadi sahabat bagi para nyonyanya, teman berbagi cerita. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup pakai para asisten rumah tangga dan babysitter untuk memberitakan kabar baik. Saya senang dengar bahwa sambil masak, sambil cuci pakaian, sambil goreng-goreng, banyak yang suka dengar khotbah saya lewat HP. Dengar hari ini, kalau engkau dengar khotbah ini, Tuhan mau pakai hidupmu. Jadilah berkat bagi tempat di mana kamu bekerja. Jadilah teladan bagi majikanmu, dalam imanmu, dalam kesungguhan hatimu. Saya berdoa agar hidup Anda dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita kembali baca dalam 2 Raja-Raja 5. Ayat yang kelima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, dan 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ayat ke-6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat ke-8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Hal ketiga yang kita perlu belajar dari kisah Naaman adalah gini. Kita ini sebagai orang percaya, kita punya yang dunia tidak punya, yaitu kita punya Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Allah yang nyata kuasanya. Allah yang bekerja lewat hidup kita. Orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya, kadang tidak menyadari kuasa Tuhan yang menyertai hidupnya. Bayangkan Raja Israel tidak menyadari bahwa yang dimaksud oleh Raja Aram adalah kuasa yang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa ada seorang nabi di situ yang menyatakan suara Tuhan bagi bangsa Israel. Saking terbiasanya dengan keberadaan nabi di bangsanya,
Raja Israel itu nggak menyadari kekuatan di bangsanya bahwa mereka memiliki penyertaan Allah. Sometimes kita tuh nggak acknowledge the privilege. Sebagai orang percaya, kita itu punya satu kemurahan dari Tuhan. Bahwa hidup kita disertai Tuhan. Tahukah Anda, orang-orang di luar sana yang mereka nggak lahir baru, nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, mereka asing dengan apa yang kita bicarakan ini, bahwa mereka nggak sadar bahwa ada Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Bahkan ketika kita keluar dan kita bicara sama mereka bahwa, hey, Tuhan bisa bicara. Hey, Tuhan suruh saya lakukan ini. Mereka mendengar itu dan mereka asing. Kita orang Kristen, kita orang percaya seringkali menganggap kecil, menganggap enteng. Seolah-olah perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan menjadi sesuatu yang biasa aja. Padahal bagi orang-orang di luar sana yang nggak ngalamin, apa yang kita alamin tuh sangat luar biasa. Pelajaran penting yang kita perlu ingat adalah gini, dunia itu perlu mendengar dan melihat bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah orang percaya, perbuatannya sungguh hebat dan luar biasa. Kita perlu bersaksi tentang perbuatannya, terutama kepada orang-orang yang belum percaya. Saya senang sekali untuk ceritakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Satu kali saya makan malam dengan beberapa artis dan juga ada Kick Andy waktu itu di Merauke, dan mereka dengar dari Pak Andi Noya tentang apa yang kami kerjakan di Tangan Pengharapan. Kemudian bertanyalah salah satu artis ini kepada saya, Bu Heni, dari mana dananya? Kok ibu bisa kasih makan ribuan anak Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama, belasan tahun ya. Kalau ke hari ini kan sudah hampir 16 tahun. Saya bilang gini, karena Tuhan yang mengerjakan semuanya. Mereka ketawa. Karena bagi orang yang tidak percaya, hal-hal itu mustahil. Tapi bagi kita orang percaya, Tuhan itu sering mengerjakan hal yang mustahil bagi manusia di depan mata kita. Kalau saya orang kaya, kalau saya punya konglomerat di belakang saya, kelihatannya semua itu menjadi mudah. Tapi pada kenyataannya ketika saya tidak kaya raya dan saya tidak punya konglomerat di belakang saya, orang menjadi melihat bahwa semua yang kami kerjakan ini di Tangan Pengharapan merupakan mujizat dari tangan Tuhan yang maha dahsyat. Bahwa Tuhan ini hidup dan menyatakan kuasanya. Ketika saya cerita, ulang-ulang saya ditanya, Bu Heni, ceritakan asal mula bagaimana ibu mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan. Dan saya selalu mulai dengan cerita panggilan di hati saya. Tuhan berkata, Heni, selamatkan generasi. Dan cerita yang sama saya ulang-ulang karena nggak dibuat-buat. Dan bagaimana semua yang Tuhan suruh saya lakukan, dari sejak saya pulang tahun 2006 sampai hari ini, itu Tuhan nyatakan. Semuanya terbukti. Yang difirmankannya terjadi. Nah, ini yang kita harus beritakan kepada orang-orang di luar sana. Karena mereka tidak pernah ngalami bahwa Tuhan bisa bicara, bahwa Tuhan itu hidup dan mengerjakan hal-hal yang begitu luar biasa, yang gak masuk akal menurut pikiran manusia. Ketika Naaman datang dengan kustanya, dia mendengar bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi Raja Israel yang berada dekat dengan Nabi Elisa tidak ingat bahwa ada kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ketika Naaman disembuhkan, matanya terbuka dan dia bilang, wow, tidak ada Allah kecuali di Israel. Bukankah kita rindu menyatakan Tuhan bagi dunia? Bagaimana caranya? Kita harus memberitakan keajaibannya. Percayalah bahwa di akhir zaman ini, bukan lagi kita yang berusaha kesana kemari, tapi orang yang membutuhkan Tuhan, mereka akan datang kepada kita. Dan kita harus bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah mereka. Menyatakan Tuhan di tengah-tengah dunia. Bukankah Tuhan kita hidup dan perbuatannya nyata dan begitu ajaib bagi kita? Pelajaran yang berikutnya kita lanjut dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ayat 12. "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Pelajaran apa yang kita mau petik? Penyakit itu Tuhan izinkan diderita oleh Naaman supaya ia datang mencari Tuhan dan merendahkan hati. Kesombongan Naaman sebagai seorang panglima tentara yang disegani dan disayangi oleh rajanya, dihormati oleh prajurit-prajuritnya, pastilah ia melihat dirinya sebagai sosok yang patut dihormati oleh Nabi Elisa juga. Tetapi yang terjadi ketika dia datang ke rumah Elisa, Elisa tidak menyambutnya, tapi malah menyuruh orang suruhannya untuk memerintahkan kepada Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Jelas Naaman tersinggung, dan terlebih gini, dia tahu bahwa sungai Yordan itu sangat-sangat keruh. Dan tidak pernah dalam sejarah orang mandi di sungai Yordan itu bisa sembuh dari sakit kusta. Jadi dia merasa dipermainkan. Pertama, sebagai tamu kehormatan dia tidak disambut. Yang kedua, yang merintah dia itu suruhannya Elisa. Segitu rendahnya mungkin dia merasa. Kemudian yang ketiga, dia disuruh berendam di air sungai yang sangat keruh supaya dia sembuh. Dia merasa dia dipermainkan. Sudah nggak dihargai, diperintah orang kecil, dan dia disuruh berendam di sungai yang keruh. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu biasanya yang dipakai untuk baptis ada 2 titik. Yang satu dari sisi dekat Israel, yang satu di Yeriko, Palestina. Saya tunjukkan gambar sungai Yordan dari sisi Yeriko, Palestina, yang diyakini sebagai tempat Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Sungai Yordan ini airnya sekeruh ini, warnanya coklat persis air di Kalimantan, air sungai-sungai di Kalimantan. Saya ingat waktu saya ke pedalaman Kalimantan, kami numpang di rumah orang, itu air dari kali itu ditarik ke bak mandi, baknya besar gitu. Airnya coklat begini, ampun. Saya nggak berani sikat gigi dengan air itu. Nah, di Yeriko, airnya sekeruh ini, air sungai Yordan. Bayangkan, Naaman bilang gini, bahwa ada sungai-sungai yang jauh lebih jernih di Damsyik, yaitu Abana dan Parpar. Ngapain dia harus ke sungai Yordan yang keruhnya begitu? Dia tersinggung. Tapi pelajaran penting ini adalah ini. Penyakit Tuhan izinkan dideritanya supaya Naaman datang mencari Tuhan dan merendahkan hatinya. Jelaslah dia tersinggung. Karena perlakuan Elisa terhadap dia dirasakan kurang pantas, dan juga untuk berendam di sungai Yordan itu sangat-sangatlah keruh. Tapi untung ada pegawai-pegawainya. Kita lanjut di 2 Raja-Raja 5 ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ayat 14, "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Ayat 15, "Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.'" Pelajaran apa yang kita petik? Kalau masalah kecil tidak bisa merendahkan hati kita, maka kita butuh masalah yang lebih besar untuk membuat kita menyerah dan pasrah. Pegawai-pegawai Naaman memberi nasihat kepada Naaman. "Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya juga?" Intinya gini, kenapa sih nggak mau nurut aja, udah berendam aja 7 kali. Engkau akan sembuh. Nggak susah kan yang disuruh?
Tadi saya cerita di awal, ada orang yang sakit sampai disuruh makan kotorannya sendiri pun dia mau. Ini kan tidak sampai begitu. Cuma disuruh berendam 7 kali, ayolah. Karena Naaman sangat ingin sembuh, Tuhan pakai pegawainya, saya percaya, untuk melembutkan hatinya. Akhirnya dia mau nurutin perkataan abdinya Elisa dan masuk ke sungai Yordan yang keruh dan membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali dan akhirnya dia sembuh. Pelajaran yang kita perlu petik gini, kita nggak akan ngalamin mujizat dari Tuhan kalau kita nggak mau rendah hati dan taat sama Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita punya pride, punya kesombongan, punya harga diri. Sehingga ketika proses itu datang dalam hidup kita, kita nggak mau merendah. Kita masih pakai price tag kita yang lama. Kita pikir, lu nggak tahu gue siapa. Elisa itu menyuruh Naaman mandi dalam air sungai Yordan yang keruh sebagai cara sederhana untuk mengajar Naaman tentang kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Kadang-kadang kelemahan kita yang memaksa kita untuk rendah hati, untuk cari Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan bersyukur karena kelemahan itu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita supaya kita ngalamin Tuhan. Tadi saya sudah bilang, orang tuh kalau sudah sakit disuruh apapun pasti mau. Satu pelajaran yang saya dapat gini, Tuhan izinkan dalam hidup kita tuh ada kelemahan. Dalam hal ini Naaman punya kelemahan, yaitu penyakit kustanya. Dia seorang yang hebat, seorang panglima tentara yang selalu menang karena disertai Tuhan. Tapi dia punya kelemahan, yaitu penyakit kustanya. Saya tidak tahu dengan hidup Anda, tapi setiap kita punya kelemahan. Mungkin kita kelihatan hebat, tapi kita punya kelemahan. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan izinkan kita punya kelemahan supaya kita mencari Tuhan, supaya kita sadar kita butuh Tuhan, kita sadar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus juga ngalamin bahwa dia punya kelemahan dalam hidupnya dan dia sadar bahwa dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya bersyukur bahwa dalam hidup saya juga saya punya kelemahan. Dengan itu saya tidak bisa menyombongkan diri saya. Saya bersyukur dalam rumah tangga, saya punya kelemahan, karena itu saya butuh suami saya. Saya bersyukur bahwa setiap kita itu punya titik di mana kita sadar tanpa Tuhan kita nggak bisa. Karena tanpa kelemahan kita akan jadi orang yang pongah, sombong, lupa Tuhan. Tadi pagi saya berpikir, apa ya Tuhan yang Tuhan pakai dalam hidup saya untuk menjadi titik lemah yang membuat saya selalu bergantung kepada Tuhan adalah ini. Entah kenapa sepanjang perjalanan pelayanan kami, saya sama Jojo tuh gak pernah tuh punya orang hebat, orang kuat, konglomerat yang kayak bisa bantu kami gitu loh. Dulu saya sempat berpikir, apakah ada gitu orang yang mau membuat sebuah usaha yang keuntungannya benar-benar untuk menopang pelayanan Tangan Pengharapan. Kayaknya sulit, karena semua orang pasti lebih mementingkan diri mereka sendiri. Dulu ada satu pengusaha yang dekat banget sama kami. Dia bilang, wah dia mau bikin pabrik ini, dia mau bikin usaha itu. Padahal kami tahu sebenarnya dia nggak butuh pabrik yang baru maupun usaha yang baru karena usahanya sudah sangat maju. Saya pikir, wah gampang banget bisnismen bikin usaha. Kenapa dia nggak bikin satu buat support Tangan Pengharapan gitu kan. Sempat dulu kepikiran gitu. Tapi Tuhan ngajarin bahwa kita nggak bisa ngandelin orang. Nah hari ini saya bersyukur karena saya nggak punya orang kuat. Saya selalu bergantung kepada tangan Tuhan yang hebat.
kelemahan kami dalam pelayanan ini adalah kami bukan orang kaya raya. Jadi banyak sekali mimpi-mimpi, keinginan yang harus dibendung, ditahan, karena nggak mudah. Butuh perjuangan. Sebentar lagi mungkin gereja-gereja sudah mulai onsite. Impact Community Indonesia tentunya juga akan onsite. Saya sempat berpikir, aduh, sewa mahal-mahal, apa lebih baik kita nyicil aja. Kami mulai cari kanan kiri supaya ICI boleh punya gereja sendiri. Tapi saya meyakini gini, kalau itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Ternyata sulit sekali. Dan disitulah saya lihat, saya harus semakin mengandalkan Tuhan. Karena kita nggak tahu apapun yang ada di depan. Kita hanya bisa ngandalin Tuhan. Mungkin masalah Anda berbeda lagi. Setiap kita punya titik lemah, di mana kita nggak berdaya, dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Bersyukurlah hari ini. Kalau Naaman punya penyakit kustanya, kami punya keterbatasan dalam dana, apa yang menjadi masalah? Kelemahan Anda menjadi titik di mana Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Katakan amin. Tuhan itu bekerja bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan yang melampaui akal manusia. Kisah Naaman tentang bagaimana Naaman bisa sembuh dengan membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan yang keruh, membuat kita menyadari bahwa itu bukan karena sungainya. Karena bertahun-tahun orang berendam di sungai Yordan, tidak ada yang sembuh seperti Naaman. Baik orang Israel maupun orang Aram tahu bahwa sungai Yordan itu nggak bisa menyembuhkan sakit kusta. Naaman mengalami itu karena Tuhan mau dia tahu bahwa kesembuhannya secara ajaib karena kasih dan kuasa Tuhan bagi dia. Karena itulah begitu dia sembuh, dia langsung berkata, tidak ada Allah lain selain Allah yang ada di Israel. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa Tuhan itu nggak pernah bekerja dengan cara lama. Tuhan itu nggak pernah bekerja dengan cara yang sama. Sehingga kita nggak bisa membuat sebuah pola atau pattern cara Tuhan bekerja. 7 kunci keajaiban Tuhan. 7 rahasia mengalami mujizat. Nggak ada. Karena cara Tuhan tuh beda-beda. Pikiran manusia itu nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Pengkhotbah 3:11 bilang manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pikiran kita nggak nyampe. Kita nggak bisa ngatur Tuhan dengan cara kita. Maunya begini loh Tuhan, maunya begitu loh Tuhan. Pertama gini ya Tuhan, lalu gini ya. Kita nggak bisa ngerti cara Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan tuh masih bekerja dalam hidup kita, orang percaya. Efesus 3:20 bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan maupun pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita punya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan seringkali ketika Tuhan bekerja, oh my God, gak terselami. Kok bisa gitu Tuhan kerjanya? Saya juga gak habis pikir. Saya kalau lagi duduk sama suami saya bilang kok bisa gini ya kita hari ini? Kami juga gak tahu. Dipaksa Tuhan untuk menggembalakan. Dipaksa Tuhan merintis gereja online. Gak pernah nyangka pandemi akan datang, tapi tiba-tiba Tuhan cemplungkan kami ke dunia YouTube. Tuhan tuh bekerja dengan cara yang gak bisa diselami dengan pikiran manusia. Mari kita lanjut ke 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Immediate reaction waktu Naaman disembuhkan adalah dia mengakui Tuhan dan dia menunjukkan rasa syukurnya dengan menawarkan persembahannya.
tetapi ditolak oleh Elisa. Kenapa? Satu pelajaran penting di poin penutup saya adalah ini. Mujizat itu tidak bisa dibeli dengan uang kita. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh menjual belikan mujizat Tuhan. Bukan setiap kali Elisa menolak pemberian atau persembahan yang diberikan kepadanya, makanya budaknya Gehazi pun heran. Kenapa Elisa sungkan menerima persembahan dari Naaman? Tapi Elisa ingin menunjukkan kepada Naaman dan kepada Raja Aram bahwa kesembuhannya tidak bisa dibeli dengan uang, tapi karunia Tuhan. Sebagai gambaran bahwa keselamatan yang kita peroleh hari ini dari Kristus adalah cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Pelajaran penting bagi kita yang ada dalam dunia pelayanan. Kita harus belajar pelayanan harus tulus, tidak boleh punya niat bulus. Pelayanan harus tulus, tidak boleh punya niat bulus. Jangan melayani semata untuk upah. Mujizat atau kuasa Tuhan tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita boleh mengambil bagian hak kita sebagai imam. Tapi jangan sampai kuasa Tuhan kita perjualbelikan untuk memperkaya kita. Sebagai hamba Tuhan, kita hanya melakukan yang harus kita lakukan. Karena itulah saya dan suami nggak hitung-hitungan dalam pelayanan. Ketika ada orang yang meminta kami untuk melayani mereka untuk konseling, maupun untuk pernikahan, maupun untuk baptisan, kami nggak ada fee-fee di depan. Bahkan satu kali suami saya memberkati sebuah pernikahan, diminta membawa tim musik, worship leader dan sebagainya. Kemudian selesai acara, pengantin memberikan persembahan dan orang yang menerima persembahan ini bilang, "Pak, persembahannya sedikit sekali untuk para pemusik, bagaimana?" Suami saya katakan berikan semua kepada semua pemusik yang ada. Pemusik dan worship leader dibagikan. Suami saya pulang dengan tidak membawa apa-apa. Kami tidak pernah cari untung dalam pelayanan. Diganti tiket, tidak diganti tiket, kami diam aja. Bahkan pernah ada gereja yang komplain ketika saya melayani di gerejanya. Saya di sesi sore itu tidak ada pelayanan, saya diminta teman mengisi gereja teman saya, lalu gereja yang mengundang minta tiketnya dikembalikan karena dianggap saya diundang gereja ini kok malah pelayanan di gereja lain, ya kami kembalikan. Saya sama suami tidak pernah hitung-hitungan, bahkan suatu kali saya pelayanan di beberapa kali, bahkan ketika saya melayani di gereja-gereja kecil, waktu diberikan persembahan, saya kasihan sama gembalanya sederhana sekali, saya kembalikan. Saya sama suami nggak pernah pilih-pilih, mau jemaat kecil, mau jemaat kaya, miskin, kami layani semuanya. Saya pernah diundang di gereja yang super duper kecil, masuk ke gang, parkir aja nggak ada. Kami nggak pernah pilih-pilih. Kami bersyukur bahwa Tuhan itu menyediakan semua yang kami butuhkan. Saya percaya bahwa pelayanan itu harus dimulai dari ketulusan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa agar kisah hidup Naaman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Percayalah kalau hari ini kita punya kelemahan, semua itu diizinkan Tuhan, supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pengertian dari firman-Mu. Berdoa supaya Tuhan membangkitkan iman di hati kami, supaya kami boleh mengalami Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati, untuk sungguh-sungguh cari Tuhan lagi. Bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Jangan sampai badai yang lebih besar mengajar kami. Biarlah apa yang kami alami hari ini membuat kami rendah hati dan mau datang sama Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, iman kami dibangkitkan dan kami sungguh-sungguh kembali berharap kepada Tuhan. Tolong kami untuk selalu rendah hati dan punya ketulusan hati dalam melayani. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, tapi biarlah Tuhan terus berkenan kepada hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, demi nama Yesus kami berdoa. Amen.